Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai masyarakat. 1. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Kesetiakawanan sosial. Alasan perlunya pendidikan Pancasila. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental dan bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila secara spesifik. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melalui sistem pemilikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negeri Republik Indonesia tahun 1945. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914 ET 2011 tertanggal 30 Juni 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 dibagi menjadi 2 pasal, yaitu yang pertama pasal 2 dan yang kedua pasal 35 ayat 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila, yaitu sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila, yaitu sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila, yaitu sumber dari segala pendidikan hukum negara. Artinya, pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial, dan lain-lain. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan yang kedua Ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978. Dinamika pendidikan Pancasila. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Pasal 13 ayat 2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467 Dikti Cap 1999. Selanjutnya dinamika pendidikan Pancasila tahun 2000, MPR nomor 18 MPR 1978 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Sejak itu penataran periode 4 tidak lagi dilaksanakan. Selanjutnya dinamika pendidikan Pancasila terbagi dua, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Yang kedua, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan terbagi menjadi 7. Yang pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik, good citizenship. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.